nomor 2 tahun 2020. Tolong Bapak cek situasi ini. Lihat tolong dalam ini kenapa terjadi ini tidak sesuai hukum, tidak sesuai aturan. Dan kenapa imigrasi pasal 71, pas mereka periksa saya pasal 71. Kenapa pas jadi deportasi, pas saya jadi udah di pesawat ya, kenapa di mana-mana tulisan pasal 75? Dalam hal ini beliau adalah tokoh pemerhati untuk kebangsaan. Beliau juga sudah banyak menyumbangkan tenaga, pikiran ke Indonesia. Main bola tapi turis idiot duduk sama mobil bunuh orang gitu. Kenapa? Kenapa tidak ada yang haji? Kenapa tidak ada kemanusiaan sama ini? Aneh sekali. Dan saya juga minta dari Bapak Presiden yang terhormat, Bapak Presiden Joko Widodo, tolong Bapak, tolong, saya salah cuma satu, karena saya benar-benar mengikuti sinergi melawan narkoba yang Pak Jokowi buat untuk nomor 2 tahun 2020. Tolong Bapak. Oke, hari ini kita langsung live ya. Ada beberapa pemberitaan Indonesia, khususnya Bali yang sangat emerging banget ya. Itu sangat viral ya, tentang warga negara asing Rusia sebagai agak-agak prota. Ini bernama Artyom ya. Oke. How are you? Fine. Salam Indonesia dulu. Ya, terima kasih. Terima kasih nih waktunya ya. Sebenarnya ya, oke. Beberapa pemberitaan ya, khususnya di Indonesia, Bali, ini sangat fantastis banget ya. Seorang warga negara asing berani gitu. Ya, berani mengungkapkan sesuatu untuk kebenaran. Jadi Artyom ini mencari keadilan sebenarnya dari pemberitaannya. Kemudian beliau juga mempunyai istri warga negara Indonesia, yaitu dari warga Bali. Nah, gimana sebenarnya cerita? Neti hari ini bersama Gus Nadi. Beliau adalah sesepuh daripada PGN, Patriot Garuda Nusantara. Dalam hal ini beliau adalah tokoh pemerhati untuk kebangsaan. Beliau juga sudah banyak menyumbangkan tenaga, pikiran ke Indonesia terkait pemberitaan masalah warga negara asing yang bernama Rusia yang saat ini dideportasi secara tidak jelas. Nah, kita akan mengulasnya. Selamat sore. Selamat sore. Terkait kasus Artyom ya, yang beliau adalah warga negara Rusia yang saat ini terdeportasi secara sepihak. Kira-kira apa komentar daripada Gus Nadi sendiri sebagai sesepuh daripada gimana tuh? Kita sayangkan Mbak Neti, di saat bangsa ini baru pulih dari keterpurukan ekonomi, Bali khususnya ya, kita membutuhkan wisatawan. Apalagi kasus Artyom ini kan adalah seorang pemerhati narkoba yang saat itu menjadi penyakit bangsa. Selain teroris, separatis, itu narkoba itu menjadi musuh bangsa yang sangat besar. Ada orang asing yang ikut dalam pemerhati agar ketergantungan atau peredaran narkoba di Pulau Dewata ini jangan dicederai atau diisi oleh satu virus, ya, virus narkoba ini. Itu dideportasi. Harusnya pemerintah harus tahu, harus paham. Orang asing yang mencintai bangsa kita, Bali khususnya, agar terbebas dari bencana sangat besar yang membahayakan anak muda, generasi muda.
mendapat perlakuan deportasi, mungkin itu hal deportasi yang sangat tidak masuk akal. Pemerhati narkoba kok sampai dideportasi. Kalau mereka melakukan kriminal, memang orang asing, orang Rusia itu kan banyak satu kegaduhan di bangsa Indonesia di Bali. Tapi ini pemerhati loh, yang berjuang untuk bangsa Indonesia, untuk daerah Bali ini agar terbebas dari narkoba, itu justru dideportasi. Malah saya curiga, jangan-jangan ini ada dalang atau tokoh yang memang membiayai atau yang terlibat mengambil alih atau mengintervensi imigrasi untuk mendeportasi orang yang akan membongkar. Ini berbahaya. Ini kecurigaan saya. Ada oknum ya. Ada oknum, dan ini curiga wajar. Kenapa pemerhati kok bisa diginikan kalau memang dia kita tidak benar atau melakukan kejahatan atau merusak keamanan di Bali ini? Monggo. Tapi kan jangan seperti itu. Kita membutuhkan wisatawan, kita membutuhkan orang-orang asing datang ke sini untuk mulai membangkitkan ekonomi bangsa ini, khususnya Bali. Karena bagaimanapun Bali adalah kota pariwisata, daerah pariwisata. Jangan sampai ada tindakan-tindakan oknum yang terlalu frontal, ngawur seperti ini berlaku terus di bangsa ini. Ini membahayakan Bali khusus. Oke, sekarang apa sikap menyikapi hal ini dari PGN sendiri? Sikap saya minta dari kementerian ya, Kumham, termasuk Presiden, itu coba ada apa ini? Tolong lakukan tindakan atau lakukan penyelidikan, turun langsung ke bawah, turun ke bawah. Ini ada apa? Jangan-jangan peredaran narkoba di Indonesia ini adanya oknum yang memakai kendaraan imigrasi, orang yang cerdas, orang yang bisa mengungkap. Mungkin saya takut bisa, maka saya curiga dia tahu bandar-bandar ini, Mbak Neti, Yang ada di Bali ya? yang ada di Bali, mungkin di Indonesia. Maka salah satu mengamankan gurita kejahatan itu dipotong. Nah, terkait warga negara asing itu bisa masuk ormas ataupun masuk, kira-kira sudi nggak PGN memberikan gelar anggota kehormatan terhadap mereka? Siapapun dia yang mencintai bangsa dan negara Indonesia, asing sekalipun, kita tidak dibayar ya. Kalau mereka untuk membenahi bangsa dan negara, memajukan bangsa dan negara generasi penerus, saya akan berikan anggota kehormatan untuk siapapun dia, untuk berjuang bersama-sama menegakkan bangsa dan negara. Terus harapannya terhadap pemerintah ya terkait warga negara asing apa yang ada khususnya di Bali? Apakah comot buang atau gimana? Oh, enggak boleh seperti itu. Ini bukan hukum rimba, bukan like or dislike ya. Ini harus benar-benar profesional. Makanya pejabat yang dilantik oleh negara ini orang-orang profesional, orang yang paham hukum, paham aturan, paham segala-galanya, paham kemanusiaan sama. Itu harus, karena Indonesia ini akan hancur ketika pejabatnya bukan orang yang tepat untuk menjabat di satu tempat ini, khususnya untuk asing. Kita butuh orang asing. Kalau tidak ada orang asing, jangan bilang pembangunan atau segera pulih dari ketutupan ekonomi. Artinya di sini PGN siap turun membantu semua warga negara asing yang mencintai Indonesia. Monggo ya. Monggo. Itu bagus. Selamat pagi bangsaku, pemerintah. Saya Senopati Alonggo, Patriot Garuda Nusantara Bali dan Nusa Timur, meminta kepada pemerintah, jangan lagi ada tindakan-tindakan yang ceroboh dalam memulangkan orang asing dari negara ini, khususnya Bali. Karena kami, masyarakat Indonesia, membutuhkan orang asing yang memiliki jiwa, memiliki nilai-nilai kebangsaan, menjaga bangsa negara dari keterpurukan. Itu pemerintah sekali lagi saya mohon, jangan melakukan tindakan yang di luar dugaan kita, di luar dari kebenaran. Saya minta kepada pemerintah, tegaslah memimpin bangsa ini. Kami rakyat membutuhkan pemerintah yang kuat, tegas, dan benar, dan berani. Nomor 2 tahun 2020. Tolong Bapak cek situasi ini. Lihat tolong dalam
ini kenapa terjadi ini tidak sesuai hukum, tidak sesuai aturan. Dan kenapa imigrasi pasal 71, pas mereka periksa saya pasal 71. Kenapa pas jadi deportasi, pas saya jadi udah di pesawat ya, kenapa di mana-mana tulisan pasal 75? Kenapa? Pasal 75 ini berarti saya tidak respect Indonesia, berarti saya tidak respect hukum, berarti saya tidak mengikuti aturan. Tapi saya dan semua teman saya mengikuti aturan. Kita cinta Indonesia, kita mengikuti hukum dan kita benar-benar respect hukum. Kita nggak pernah buat apa aja, saya nggak pernah buat apa aja. Ada yang dalam pasal 75 ayat 1. Saya lagi mau bilang terima kasih banyak untuk orang ke Indonesia yang benar-benar kasih ke saya support untuk saya ini benar-benar penting. Saya super terima kasih dan tolong Bapak Presiden dan tolong Kepala Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tolong cek situasi ini lebih detail karena saya udah benar-benar capek. Saya risiko hidup saya setiap hari, saya perang sama narkoba, saya jaga orang lokal. Maaf ya, mungkin imigrasi pikir kalau orang lokal idiot dan tidak deserve biar ada yang jaga mereka. Tidak mungkin. Orang ke Indonesia yang super sopan, super friendly, super baik, super pinter. Sebenarnya orang ke Indonesia, orang Bali, orang yang yalah super good. Saya benar-benar cinta mereka. Saya benar-benar cinta semua kultur yang ada di Bali. Dan saya mau jaga ini. Saya idealis, yes saya idealis, saya nggak butuh duit, saya nggak butuh apa. Saya cuma mau nanti anak saya, istri saya, dan keluarga saya, dan keluarga besar yang ada di Indonesia semua hidup normal dan aman, dan turis respect orang Bali dan respect Indonesia. Terima kasih banyak. Dari bos mafia yang kita tangkap. Di sini dia punya teman, banyak sekali teman imigrasi. Sampai di sini ada bukti pas dia bayar ke imigrasi buka red notice. Polisi udah buat red notice untuk orang berbahaya. Imigrasi minta uang dan jadi buka red notice biar orang bisa lari dari Bali. Banyak sekali di sini bukti dan saya ready kasih semua bukti ini ke Mabes Polri atau ke KPK, terserah yang siapa dari aparat yang benar mau cari situasi asli dalam apa yang terjadi sama saya. Dan logika Polda cek saya tidak ada indikasi kriminal karena semua yang profesional kerja di sana. Ini surat yang dari Polda. Saya juga punya ini, imigrasi mungkin nggak tahu tapi saya punya surat yang dari Polda. Mereka cuma kirim ke imigrasi dan minta dicek beneran atau tidak saya boleh jadi di lembaga anti narkotika sesuai kitas yang punya saya. Ini saja yang minta Polda dari imigrasi yang profesional people kerja di sana. Sebelum bicara kosong mereka cari bukti. Pas mereka dicek saya, mereka kirim surat ke dinas ke Disnaker dan YSDM. Dan dari sana ada kepala Ida Bagus Setiawan. Dia udah bilang ke semua media kalau tidak ada indikasi ketua Farcom yang saya ada yang buat kriminal atau apa aja illegal. Dari sini ada yang kirim ke Kesbank Pol. Saya sudah ke Kesbank Pol dan di sana juga nggak ada masalah, semua sesuai hukum. Pas dari Kesbank Pol ada banyak berita di mana Kadif Keimigrasian Kanwil Kemenkumham kasih tahu kalau nggak ada indikasi kriminal apa aja dan harus cuma dicek boleh WNA jadi di lembaga atau tidak boleh. Tapi kalau kita bicara soal Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia, di mana saya ada salah dalam ini? Saya cuma lihat satu situasinya. Imigrasi dan pasar pikir kalau mereka lebih kuat dan lebih mereka super berani. Polda nggak ada masalah sama saya. Kesban Pol nggak ada masalah sama saya. Tenaga kerja nggak ada masalah sama saya. Ada SKCK dari Mabes Polri. Ada udah dicek apa aja udah dicek. Nggak ada apa aja, semua tahu saya yang maaf ya, tapi saya yang sendiri
saya setiap hari risiko hidup saya. Setiap hari saya risiko hidup saya perang sama narkoba, saya perang sama kriminal. Kalau semua yang mundur, saya tidak pernah mundur. Saya dibelikin lebih dari 120 motor ke orang yang Bali, yang hilang motor. Turis cuma datang, sewa 2 hari, 3 hari, lari untuk berapa bulan. Tidak ada yang dibelikin. Saya yang cari semua. Saya cari orang itu dan saya dibelikin motor. Saya setiap hari ready bantu orang Indonesia. Saya cinta sekali istri saya dari Indonesia. Saya cinta Indonesia dan saya cinta Bali. Dan terserah apa aja yang terjadi sama saya, orang yang jelek kerja di mana, pimpinan dari mana, saya nggak peduli. Yang penting saya tahu kalau saya benar. Saya nggak pernah rusakin hukum. Saya nggak pernah buat apa aja tidak sesuai hukum. Saya cuma jaga Bali dari narkoba. Saya cuma mengikuti sinergi melawan narkoba dari Presiden Republik Indonesia. Dan sekarang, maaf ya, tapi saya benar-benar mau minta dari Kepala Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tolong, saya sekarang dari media, kan pas saya di media, tolong saya minta tolong cek situasi ini asli bagaimana dan kenapa saya jadi deportasi. Kenapa mereka diundang saya 22 Juni 2023. Diundang, mereka tidak pernah cari saya. Diundang jam 10 pas saya udah di sana di imigrasi. Saya duduk di sana, saya jelas semua. Mereka special coba cari masalah. Mereka tahu kalau nggak ada masalah, tapi mereka cari masalah dan coba buat masalah. Mereka seperti saya bilang, saya udah lapor, saya ada bukti kalau saya udah 2 kali dan 3 kali ke imigrasi dan saya bilang istri saya sering coba mengikuti hukum. Super susah untuk turis lapor diri, tapi Pak Presiden Indonesia udah bilang kalau untuk turis yang normal semua harus normal. Cukup sudah buat malu negara Indonesia. Saya cinta Indonesia. Imigrasi dan pasar buat malu negara Indonesia. Maaf ya, tapi buat malu. Karena mereka tidak peduli soal turis. Mereka tahu kalau saya yang setiap hari perang sama narkoba dan setiap hari perang sama kriminal. Semua turis di Bali tahu. Mereka juga tahu. Saya berapa kali pernah bantu mereka. Mereka juga tahu. Tapi mereka sama saja deportasi saya. Sampai saya sendiri, saya pribadi, saya jadi pikir kalau imigrasi jaga orang narkoba. Saya pribadi pikir imigrasi di Bali jaga bandar besar narkoba. Maaf ya, dari narkoba banyak orang ke Indonesia meninggal. Banyak orang ke Indonesia innocent. Banyak anak-anak yang cuma lari-lari main bola, tapi turis idiot duduk sama mobil bunuh orang gitu. Kenapa? Kenapa tidak ada yang hati? Kenapa tidak ada kemanusiaan sama ini? Aneh sekali. Dan saya juga minta dari Bapak Presiden yang terhormat, Bapak Presiden Joko Widodo, tolong Bapak, tolong, saya salah cuma satu, karena saya benar-benar mengikuti sinergi melawan narkoba yang Pak Jokowi buat untuk nomor 2 tahun 2020. Tolong Bapak,